Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan masuk episode ke-158 hari Jumat 10 Maret 2023. Kita episodenya Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Dan kita akan ulas berita Ded ya hari ini ya. Dan kita akan ulas berita tentang apa nih Ded? Ya Kak, kita akan mengulas berita terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang penyidikannya dilakukan oleh KPK Kak. Dan ada berita yang sudah kita terbitkan Ded ya, Kak. di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com terkait keterangan dari jubir KPK ya Ali Fikri tentang ada dugaan transaksi keuangan fiktif di PT SMS. Silakan Dedi baca. Ya Kak, sebenarnya kita telah menurunkan berita terkait tersebut Kak ya, dari keterangan juru bicara KPK Ali Fikri, di mana dikatakan juru bicara KPK Ali Fikri bahwa dalam penyidikan dugaan kasus tersebut diduga ada transaksi keuangan fiktif di PT SMS Kak ya. Hal ini dikatakan Ali Fikri juga terkait sejumlah saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK yang pemeriksaannya kemarin beberapa waktu yang lalu dilakukan di Polrestabes Palembang. Oke ya, apalagi keterangan jubir KPK Ali Fikri terkait pemeriksaan yang di Polrestabes Palembang? Ya Kak, keterangan juru bicara KPK Ali Fikri Kak ya, dari pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh penyidik KPK di Polrestabes Palembang, penyidik KPK juga melakukan pendalaman terkait operasional keuangan PT SMS Kak. Dan keterangan dari jubir KPK Ali Fikri ini sudah kita terbitkan Ded ya, berita-beritanya Ded ya, di Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan terkait keterangan KPK tentang ada dugaan transaksi keuangan fiktif di PT SMS ini, Dedi juga berhasil minta komentar Ded ya, dari Bapak Ruben dan Ibu Sri Sulastri. Dari Bapak Ruben dulu mungkin Dedi bacakan berita dan ulas beritanya. Silakan Dedi. Iya Kak. Terkait KPK menduga ada transaksi keuangan fiktif di PT SMS kayak pengamat hukum Sumsel Pak Ruben mengatakan bahwa KPK diharapkan bisa mengungkap siapa yang memberikan perintah terkait dugaan fiktif tersebut Kak ya. Di mana menurut Pak Ruben bahwa untuk mengungkap hal tersebut, KPK perlu melakukan penelusuran dengan melakukan penyidikan untuk menemukan dua alat bukti yang cukup untuk mengungkapnya Kak. Oke, kita sapa dulu Pak Ruben ya. Assalamualaikum Pak Ruben, semoga selalu sehat dan lancar melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian ada komentar juga dari Ibu Sri Sulastri ya. Kita sapa dulu Ibu Sri Sulastri ya. Assalamualaikum Ibu Sri Sulastri, semoga selalu sehat dan lancar juga melaksanakan tugas-tugasnya. Terkait keterangan Ibu Sri Sulastri, silakan Dedi. Ya, Ibu Sri Sulastri juga mengatakan hampir sama dengan komentar dengan Pak Ruben Kak ya. Menurut Ibu Sri Sulastri bahwa dengan keterangan juru bicara KPK yang mengatakan bahwa menduga ada transaksi keuangan fiktif di PT SMS, dikatakan Ibu Sri Sulastri ya KPK harus mengungkap siapa pemberi perintah tersebut Kak ya. Di mana menurut Ibu Sri Sulastri untuk mengungkap hal tersebut tentunya perlu dilakukan pendalaman penyidikan lagi Kak. Oke, dan untuk penonton SN, berita yang kita ulas ini sudah terbit ya, di Suara Nusantara edisi cetak yang terbit hari Jumat 10 Maret 2023. Dan ini tampilan korannya, tim kreatif bisa lihat. Oke, dan juga sudah terbit di koran sn.com ya. Bagi penonton SN yang penasaran, silahkan klik koran sn.com. Masih terkait berita ini juga Ded ya. Hari Senin 6 Maret 2023 kita ada minta keterangan ya, minta komentar ya dari tokoh masyarakat Sumsel Bapak Susno Duaji ya, terkait berita ini juga ya, di mana beritanya sudah kita terbitkan ya. Kembali saya perlihatkan korannya, tim kreatif bisa lihat. Oke, judulnya apa nih Dedi? Silakan baca. Iya Kak, untuk judulnya jangan sampai dijadikan peluru tanda kutip lawan politik. Dengan subjudul dugaan korupsi BUMD Pemprov Sumsel Kak ya. Oke, Dedi silakan baca. Iya Kak, tokoh masyarakat Sumsel Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Susno Duaji yang juga mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kabar Reskrim Polri mengatakan penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel jangan sampai dijadikan peluru
tanda kutip lawan politik Kak ya. Kita jelaskan sedikit bahwa dari keterangan Pak Susno Duhaji ini kita angkat judul mengingat karena dalam waktu dekat ini menurut Pak Susno Duhaji akan memasuki tahun politik Kak ya, pilkada, sehingga Pak Susno Duhaji berharap KPK cepat menuntaskan penyidikannya agar jangan sampai dijadikan tanda kutip lawan politik ini Kak. Oke, kita sapa dulu Pak Susno ya. Terima kasih atas komentar-komentarnya ya, yang sudah rutin di Suara Nusantara, edisi cetak dan koran sn.com. Masih dengan komentar Pak Susno ya. Kita untuk Suara Nusantara edisi cetak terbitan Rabu, saya perlihatkan korannya. Tim kreatif bisa lihat. Oke, ini ada judul berita yang cukup menarik, Ded ya. Ada judul Dedi buat, segera tuntaskan jangan buat orang tersandra. Nah, ini maksudnya apa, Dedi? Silakan. Ya Kak, ini masih kita angkat judul dari keterangan tokoh masyarakat Sumsel Pak Susno Duhaji Kak ya. Di mana menurut Pak Susno Duhaji KPK diharapkan cepat menuntaskan penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh salah satu BUMD Pemprov Sumsel yang kini sedang tahap penyidikan ya, agar tidak membuat orang tersandra. Dikatakan Pak Susno Duhaji yang dimaksud hal tersebut karena kan dalam perkara ini ada sejumlah orang Kak ya yang diperiksa sebagai saksi kan. Dikatakan Pak Susno Duhaji dengan dipanggilnya orang-orang tersebut sebagai saksi akan menimbulkan paradigma di lingkungan masyarakat bahwa mereka bisa dijadikan calon tersangka. Tapi menurut Pak Susno kan belum tentu seperti itu Kak. Dari itu Pak Susno Duhaji berharap agar KPK segera menuntaskan agar jangan sampai membuat orang-orang tersebut yang telah dipanggil menjadi tersandra itu Kak. Oke, berita ini sudah kita terbitkan juga ya di koran sn.com juga Ded ya. Dan terima kasih untuk pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Ternyata berita yang judulnya segera tuntaskan jangan buat orang tersandra ini mendapat tanggapan dan apresiasi khusus dari banyak pembaca ya. Banyak yang mengirim pesan kepada saya selaku Pimpret terkait berita ini. Oke Ded ya, kita lanjut ulas berita ya. Kita fokus ke koran Suara Nusantara edisi cetak hari ini ya. Kita perlihatkan sekali lagi nih Ded ya. Untuk koran cetak Suara Nusantara terbitan Jumat 10 Maret 2023, kita mengambil foto master ya, atau foto A-nya ini Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru meninjau banjir di Lahat ya. Dan kita jajaran redaksi Suara Nusantara, koran sn.com dan tim Lensa SN mengucapkan duka ya dan keprihatinan terhadap banjir yang melanda Kabupaten Lahat. Semoga warga yang tertimpa banjir ya diberikan kesabaran. Oke Ded ya, untuk berita yang banjir di Lahat ini ada dua berita ya yang Dedi terbitkan di Suara Nusantara cetak hari ini Ded ya. Silakan Dedi baca. Untuk berita pertama kita angkat judul Herman Deru tinjau banjir di Lahat Kak ya. Di dalam berita ini tampak dilengkapi foto di mana Bapak Gubernur Sumsel Haji Herman Deru didampingi Bupati Lahat Ciujang melakukan peninjauan langsung Kak ya. Banjir yang melanda Kabupaten Lahat ini menjadi perhatian Gubernur Sumsel Haji Herman Deru Kak ya, di mana usai Gubernur Sumsel melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kabupaten Paklawang, begitu mendapat informasi adanya banjir di Kabupaten Lahat, Gubernur Sumsel langsung langsung berangkat menuju ke Kabupaten Lahat dengan menggunakan helikopter Kak. Kemudian ada berita dengan judul 28 rumah hanyut terbawa arus. Ini keterangan dari mana, Dit? Silakan, Dedi. Ya Kak, terkait berita tersebut keterangan dari Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumsel Kak ya. Di mana yang kita konfirmasi Kamis malam Kak ya. Terakhir data yang diterima oleh BPBD Sumsel bahwa dampak dari banjir yang terjadi di Kabupaten Lahat tersebut mengakibatkan 28 rumah hanyut terbawa arus Kak ya. Selain itu juga Pak Ansori selaku Kabid BPBD Sumsel mengungkapkan bahwa ada ratusan rumah yang terdampak rusak ringan dan juga rusak berat Kak. Oke, untuk tim kreatif nanti tampakkan foto-foto hasil jepretan ya dari wartawan kita di Lahat, dari Yudi dan Febri ya.
Oke, Dad, kita lanjut ulas berita, Dad, ya. Ya. Untuk berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi Jumat 10 Maret 2023. Dan berita di halaman 1 itu ada berita dengan judul Kejari Okus, tahan 2 tersangka dugaan korupsi anggaran sampah. Berita ini disertai dengan foto, Dad, ya. Iya, Kak. Silakan Daddy cerita. Ya Kak, berita ini kita angkat dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SAMH Kak ya. Di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian bahwa pada Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023 tim penyidik Kejari Ogan Komering Ulu Selatan atau Okus menahan 2 tersangka dugaan kasus korupsi penyimpangan atas kegiatan pengelolaan anggaran pada bidang persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Okus Selatan tahun anggaran 2019, tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 Kak ya. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian, penahanan kedua tersangka tersebut setelah jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejari Okus Selatan melakukan penyidikan Kak ya, dan menetapkan kedua tersangka dan keduanya langsung kemarin dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Muara II Okus Selatan Kak ya. Terpisah Kajari Okus Selatan Adi Purnama kita konfirmasi terkait kerugian negara yang terjadi di 3 tahun anggaran Kak ya. Mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa mengungkapkan ke publik berapa jumlah kerugian negaranya sebab proses penyidikan masih dilakukan Kak. Oke, berita yang dibacakan ini sudah terbit juga di koran sn.com, Dad, ya. Iya, Kak. Dan untuk penonton SN yang masih penasaran silakan klik koran sn.com. Dad, sambil kita menunggu untuk ulas berita halaman 2 dan 3, saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan Lensa SN, Dad, ya. Baik itu ulas berita maupun podcast. Nantikan tayangan-tayangan Lensa SN berikutnya, Dad, ya. Tentu kami akan menghadirkan tayangan-tayangan yang berkualitas. Silakan Dedi untuk halaman 2 baca, Dedi. Iya Kak, untuk halaman 2 ini kita angkat dari kegiatan Bupati Banyu Asin Haji Askolani Kak ya, di mana dengan judul Bupati Banyu Asin Haji Askolani buka rakor persiapan Harganas ke-30 Kak ya. Kita ulas sedikit dalam berita ini bahwa Bupati Banyu Asin Haji Askolani membuka rakor persiapan tersebut karena Harganas ke-30 yang akan dalam waktu dekat ini digelar di Banyu Asin Kak ya, akan dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo Kak. Oke, kita sapa dulu Bapak Bupati Banyu Asin Haji Askolani. Assalamualaikum Pak Bupati, semoga selalu sehat dan lancar melaksanakan tugas-tugasnya di Banyu Asin. Kemudian langsung kita ke halaman 3 ya. Halaman 3 silakan Dedi baca. Nanti tim kreatif tampakkan PDF-nya ya. Oke, Dedi silakan. Ya Kak, untuk halaman 3 ini dengan judul DPRD Ogan Ilir gelar rapat paripurna ketiga tahun sidang 2023 dengan subjudul dihadiri Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar SH Kak ya. Di mana rapat paripurna ini dihadiri oleh para anggota DPRD Ogan Ilir yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir Kak. Oke, ini berita dari Herman ya, Herman Sawiran, wartawan kita di Ogan Ilir ya. Kita sapa Herman ya, semoga Herman lancar melaksanakan tugas-tugas jurnalistik di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian berita di bagian bawahnya Dednya ada berita Pak Nasir ini, silakan Dedi baca. Iya Kak, untuk judulnya M. Nasir silaturahmi dengan tokoh masyarakat dan jajaran Ketua RT Sukajadi Timur Kak ya. Di mana tampak dalam berita ada foto M. Nasir saat bertemu langsung dengan para tokoh masyarakat dan jajaran Ketua RT Sukajadi Timur Kak ya. Di mana dalam kegiatan ini dikatakan M. Nasir merupakan silaturahmi yang dilakukannya Kak ya. Dan M. Nasir ini sebagai anggota DPRD Banyu Asin memang kerap turun Kak ya ke lapangan menyerap aspirasi masyarakat. Bahkan sebagai anggota DPRD Banyu Asin dari fraksi Partai Golkar,
Bapak M. Nasir ini telah melakukan pembangunan sejumlah jalan dan sekolah dengan menggunakan dana aspirasinya, Kak. Oke, kita sapa dulu Pak Nasir ya. Kebetulan Pak Nasir pagi tadi sempat ngobrol lewat telepon sama saya sebagai pimpinan ya. Kak. Semoga lancar dengan tugas-tugas dan programnya begitu banyak ya Pak Nasir ya, dan jaga kesehatan Pak Nasir ya. Ulas berita berikutnya di halaman 6, Ded. Rubriknya Kota Musi. Silakan Dedi. Oke Kak, untuk halaman 6 ini untuk headline beritanya kita angkat judul Kementerian Kominfo buka kembali program beasiswa pendidikan, Kak ya. Oke, di mana untuk lead beritanya kita bacakan program beasiswa tahunan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri yang dibuka kembali oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo disambut baik oleh pemerintah Kota Palembang. Masih di halaman 6 ya. Di sini ada juga berita dari kegiatan Polda Sumsel di mana dengan judul Polda Sumsel gelar rakor penguatan ekonomi daerah. Tampak di dalam foto Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Ulung Sampurnajaya saat membuka rakor. Kemudian masih di halaman 6 ada juga berita dengan judul Wawako Palembang sidak bahan berbahaya makanan jelang Ramadan. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, Ded ya. Iya, Kak. Di halaman 7 ini nampaknya ada berita-berita, ada 2 berita nih ya tentang kondisi terkini dari banjir di Lahat, Ded ya. Iya, Kak. Silakan Dedi baca. Untuk halaman 7 ini kita angkat headline-nya, Kak ya. Ini masih terkait bencana banjir di Lahat dengan judul 12 posko di setiap Koramil Kodim 0405 Lahat siaga bencana. Kemudian masih juga terkait bencana di Lahat, Kak ya, bencana alam banjir dengan judul Kodim 0405 Lahat siagakan personil di setiap titik lokasi banjir dan tanah longsor. Masih di halaman 7 ada berita dari MUBA dengan judul turunkan alat berat perbaiki jalan di Jirak Raya. Kemudian masih berita dari MUBA dengan judul PJ Sekda MUBA ambil sumpah janji PNS Pemkap MUBA tahun 2023. Oke, Ded, di halaman 7 ini agak beda ya. Ada selain ulas berita ya, ada iklan SWOT Master Fencing Club Palembang ya. Ini adalah perkumpulan atau klub anggar di Kota Palembang yang alhamdulillah Bapak Sekda Ratu Dewa bersedia untuk menjadi ketua klub ya. Dan anggota-anggotanya ini adalah para atlet anggar ya yang ada di Sumatera Selatan. Saya sapa dulu beberapa atlet yang ada di klub ini, mulai dari Pak Ruli Maulia Dani, kemudian ada Joneka Fitera Anggera, kemudian ada Ade Indra. Yang saya sebutkan ini adalah mereka adalah pelatih-pelatih anggar ya. Dan kemudian ada juga adik-adik atlet anggar di klub ini ya. Semoga adik-adik bersemangat selalu untuk latihan. Ulas berita selanjutnya itu di Suara Nusantara halaman dalam ya, Gema Sriwijaya di halaman 8. Silakan Dedi. Oke Kak, untuk halaman 8 ini pemberitaan dari Pagar Alam, Empat Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Musirawas. Di mana untuk headline-nya kita angkat berita dari Pali Kak ya, di mana dengan judul warga desa Curup diminta siaga. Kemudian ada berita dari Muratara dengan judul puluhan driver truk datangi DPRD Muratara. Selanjutnya ada berita dari Pagar Alam dengan judul Alpian berstatement tanamkan nilai-nilai Quran generasi muda. Kemudian ada berita dari Lubuk Linggau dengan judul Lapas 2A Lubuk Linggau bakal tingkatkan razia. Selanjutnya berita dari Kabupaten Pali dengan judul distribusi 88 ton minyak goreng curah di Pali diduga fiktif. Oke, selanjutnya halaman 9 masih halaman Gema Sriwijaya. Silakan Dedi bacakan judul-judulnya saja. Oke Kak, untuk halaman 9 ini headline-nya dengan judul 173 peserta ikuti lomba gebiar kreativitas Merdeka Belajar di Oki. Berita ini dilengkapi dengan foto bersama dengan para peserta lomba. Selanjutnya ada berita dari Muara Enim dengan judul gali potensi daerah Pemkap Muara Enim dukung penuh PKK dan Dekranasda.
Oke, di halaman 9 ini ada ucapan selamat untuk Maniso ya. Ya. Wartawan kita yang ada di Ogan Komering Ilir. Maniso baru saja dianugerahi ya. Ya. Kelahiran putra ketiga ya. Selamat untuk Maniso. Kita doakan anaknya menjadi anak yang soleh. Amin. Oke, Ded ya. Tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih, Ded Iya. ya. Kita tetap mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan Lensa SN ya. Teruslah memberikan masukan-masukan positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan Ded, biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Iya, Kak. Dan quote kita sore hari ini adalah tidak semua orang harus tahu perjuangan kita. Teruslah berjuang dengan cara dan mampumu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.